Kerajaan Majapahit didirikan pada tanggal 10 November tahun 1293 Masehi oleh Nararya Sang Ramawijaya Kertarajasa Jayawardana atau lebih dikenal dengan nama Raden Wijaya. Raden Wijaya adalah keturunan langsung generasi keempat pendiri Kerajaan Tumapel atau Singosari, yaitu Sri Ranggarajasa atau Ken Arok. Raden Wijaya juga menantu terakhir Singosari Kertanegara. Kertanegara digulingkan oleh Jaya Katwang dari Kediri dan mengakhiri era Singosari. Dengan siasat menggunakan kekuatan musuh, Raden Wijaya berhasil menggulingkan Jaya Katwang dengan cara menggunakan kekuatan tentara Mongol yang datang ke Pulau Jawa. Setelah Raden Wijaya berhasil menggulingkan Jaya Katwang, kemudian dia berhasil memukul mundur tentara Mongol dan mengusir pulang ke negerinya. Raden Wijaya kemudian mendirikan Kerajaan Wilwatikta atau lebih dikenal dengan nama Majapahit. Setelah Raden Wijaya wafat pada 1309 Masehi, pemerintahan Majapahit dilanjutkan oleh anaknya yaitu Srijaya Nagara, yang memerintah pada 1309 sampai dengan 1328 Masehi. Pada masa pemerintahan Srijaya Nagara, memiliki 7 raja bermahkota. Artinya Majapahit membawahi 7 raja kerajaan-kerajaan kecil di seluruh wilayah Nusantara, Singapura dan Malaysia. Kerajaan Majapahit memiliki tentara tangguh dan disegani pada zamannya. Majapahit mencapai kejayaannya pada masa raja yang keempat, yaitu Dia Hayam Wuruk Sri Rajasa Nagara, yang memerintah dari 1350 sampai dengan 1389 Masehi. Dengan Mahapatinya Gajah Mada, Kitab Nagara Kertagama Pupuh ke-13 dan 14, menyebutkan kerajaan-kerajaan besar dan kecil di luar Pulau Jawa yang tunduk pada Majapahit sebanyak 89 kerajaan. Kerajaan-kerajaan tersebut tersebar di Kepulauan Nusantara, baik di pulau kecil maupun pulau besar, seperti Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua. Negara Ketagama menyebutkan bahwa kesuksesan Hayam Wuruk, karena didukung oleh Mahapati Gajah Mada, juga didukung kepemimpinan tentara perang Laksamana Empu Nala. Keruntuhan Majapahit bagaikan hilang tertimbun bumi, karena benda-benda peninggalan kerajaan Majapahit baru ditemukan setelah 500 tahun kemudian setelah keruntuhannya. Pada umumnya orang menerima informasi bahwa runtuhnya Majapahit pada tahun 1400 Saka, atau pada tahun 1478 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada Candra Sengkala, Sirna Ilang Kertaning Bumi, yang ditafsirkan sebagai runtuhnya Majapahit ditandai dengan mangkatnya Brekertabumi. Jadi bukan berarti Majapahit bubar. Akan tetapi dimaksudkan kejayaan Majapahit mulai surut pada tahun 1478 Masehi. Hayam Wuruk merasa kehilangan ketika Gajah Mada jatuh sakit, kemudian meninggal dunia. Majapahit tidak mampu menemukan sosok kegigihan Gajah Mada sepeninggal dari beliau. Peran Gajah Mada menjabat semenjak tahun 1336 sampai dengan 1364 Masehi. Beliau piawai dalam tata pemerintahan, hukum, dan ekonomi, hingga membuat Majapahit menjadi kerajaan terbesar di Nusantara. Gajah Mada diangkat sebagai Mahapati saat pemerintahan Tribuwana Wijaya Tunggadewi pada tahun 1328 sampai dengan 1350 Masehi. Sejak saat itu pula, Gajah Mada mengikrarkan Sumpah Palapa, yang kemudian mampu menjadikan Majapahit sebagai imperium terbesar di Nusantara. Ketika Gajah Mada mengikrarkan sumpahnya, saat itu pula Hayam Wuruk lahir di muka bumi. Gajah Mada wafat pada usia 71 tahun, yaitu tahun 1364, setelah 25 tahun mengabdi sebagai Pati Amangkubumi. Gajah Mada menjabat selama 2 masa pemerintahan, yaitu masa Tribuwana Tunggadewi dan Hayam Wuruk Sri Rajasa Nagara. Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389 Masehi, digantikan Wikramawardhana yaitu menantunya. Mengapa harus menantunya yang mengganti? Karena Hayam Wuruk mempunyai 1 anak perempuan yang bernama Kusumawardhani dari istri permaisurinya, sedangkan 1 anak laki-laki bernama Wirabumi dari anak istri selirnya. Sehingga anak permaisuri, yaitu Kusumawardhani ditetapkan sebagai putri mahkota. Namun ketetapan itu tidak memuaskan semua pihak,
Karena selain perempuan, penyebab sebelumnya dari raja kedua, yaitu Jayanagara tidak mempunyai anak, maka seharusnya pemerintahan diteruskan oleh Gayatri atau Raja Padmi. Karena Gayatri memilih menjadi pertapa, maka Gayatri menunjuk anaknya yaitu Tribhuwana Tunggawijaya Dewi menjadi raja. Itulah penyebab ketidakpuasan dari semua pihak kerajaan Majapahit. Seorang putri yang menjadi raja, harus didampingi oleh suaminya sekaligus memerintah bersama sebagai raja, yaitu Kusumawardhani dan Wikramawardhana. Wikramawardhana adalah anak dari adiknya Hayam Wuruk sendiri, merupakan garis keturunan dari Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Hal ini menjadikan iri oleh istri selir dari Hayam Wuruk. Maka untuk berbuat adil, akhirnya Majapahit dipecah menjadi dua kedaton. Kedaton Kulon diberikan kepada Kusumawardhani, sedangkan kedaton Wetan diberikan kepada Wirabumi. Beriring waktu, tahta yang seharusnya dipegang oleh Kusumawardhani, akhirnya tahta diberikan kepada suaminya yaitu Wikramawardhana. Karena yang menjadi raja adalah menantunya Hayam Wuruk, maka terjadilah perang saudara yang dikenal dengan nama Perang Paregrek. Tepatnya terjadi pada tahun 1404 sampai dengan 1406 Masehi, dan perang dimenangkan oleh pihak Wikramawardhana. Kemudian anak dari Bre Wirabumi yang kalah, dijadikan istri Wikramawardhana dan melahirkan anak bernama Dewi Suhita. Suatu hari Laksamana Chengho bertamu ke Kedaton Wetan, yaitu di tempat Wirabumi. Kesalahpahaman terjadi. Dikiranya Laksamana Chengho akan membantu perang melawan Wikramawardhana, padahal tidak begitu. Laksamana Chengho diberikan kebebasan oleh Wikramawardhana, agar Laksamana Chengho melakukan syiar agama Islam dan berdagang di seluruh wilayah Majapahit. Laksamana Chengho memberikan hadiah putri cantik. Seorang putri China Muslim yang cantik menikah dengan Wikramawardhana dan mempunyai anak bernama Arya Damar. Arya Damar diangkat menjadi adipati di Palembang. Akibat perang yang berkepanjangan, maka banyak kerajaan-kerajaan bawahan Majapahit, seperti Malaya melepaskan diri dari Majapahit. Setelah Wikramawardhana meninggal dunia, maka terjadi kekosongan pemerintahan. Pada tahun 1429 sampai dengan 1447, kemudian digantikan oleh Dewi Suhita, Ratu Ayu Kencanawungu dan Batara Paramaweswara Aji Ratrapangkaja, atau yang dikenal dengan cerita rakyat Kencanawungu dan Minak Jinggo. Dewi Suhita meninggal tidak mempunyai anak, maka pada tahun 1447 sampai dengan 1451, pemerintahan digantikan oleh adik tirinya, bernama Kertawijaya. Kemudian digulingkan kakak tirinya Wijaya Kusumara Raja Sasang Sinagara. Setelah meninggalnya Wijaya Kusumara Raja Sasang Sinagara, maka Majapahit kembali mengalami kekosongan pemerintahan. Karena terjadi persaingan perebutan tahta antara paman dengan keponakan, akhirnya Girisawardhana Dia Surya Wikrama Batara Sang Hyang Wekasingsuka naik tahta pada tahun 1456 sampai dengan 1466 Masehi. Kemudian digantikan oleh adiknya, yaitu Singa Wikramawardhana Dia Suraprabawa, tepatnya pada tahun 1466 sampai dengan 1474 Masehi. Gelar Brawijaya muncul dari babat Tanah Jawi, yang ditulis pada abad 18. Gelar Brawijaya yang dimaksudkan adalah raja yang memerintah setelah Wikramawardhana meninggal. Raja berikutnya pada tahun 1474 sampai dengan 1478 adalah Girindrawardhana Wijayakrama. Kemudian digantikan adiknya yaitu Wijaya Kusuma. Baru 4 bulan memerintah. Kemudian pada tahun 1478 sampai dengan 1486 tahta direbut oleh Bre Kertabumi. Pada tahun 1478 disusul berdirinya Demak oleh Raden Patah Senopati Jinbun, anak dari Bre Kertabumi, dan Putri Cempo. Senopati Jinbun dibesarkan oleh Arya Damar di Palembang, seorang putra Bre Kertabumi. Putri Cempo tidak disukai oleh istri lain dari Bre Kertabumi. Saat Putri Cempo mengandung, Putri Cempo dititipkan kepada Arya Damar di Palembang, dan melahirkan anak bernama Raden Patah atau disebut sebagai Senopati Jinbun. Pada tahun 1486 sampai dengan 1499, pemerintahan Majapahit dipegang oleh Hyah Ranawijaya. Hubungannya dengan Raden Patah adalah sebagai saudara ipar.
Dyah Ranawijaya bekerja sama dengan Portugis untuk perang melawan Raden Patah. Raden Patah menang, kemudian Dyah Ranawijaya meninggal dalam perang. Sepeninggal dari Dyah Ranawijaya, akhirnya kerajaan Majapahit benar-benar sudah runtuh. Kemudian pada tahun 1500 Masehi, status Kadipaten Demak berubah menjadi Kerajaan Demak. Dari sisa-sisa keruntuhan kerajaan Majapahit, tidak terurus, kerabat kerajaan Majapahit menyelamatkan diri, tersebar ke daerah-daerah lain yang aman.